Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khala wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto, Bapak Ibu, adik-adik hadirin yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman. Semoga waktu yang kita habiskan bermanfaat dan menjadi waktu yang tidak mubadir, tetapi menjadi waktu ibadah yang kelak akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, kita tapaki jejaknya. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan segala kemudahan. Di kesempatan pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang estafet ujian. Judulnya adalah estafet ujian. Maknanya bahwa kita, Bapak Ibu hadirin, kaum muslimin, orang-orang beriman, itu tidak akan pernah berhenti, ya, tidak akan pernah berhenti untuk menghadapi ujian, Pak. Ya, orang-orang beriman itu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berhenti ujian itu. Sampai kemudian ujiannya tadi sudah sampai kemudian orang tersebut sudah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Kalau kemudian kita berpikir sejenak, Bapak Ibu hadirin, dari tidur, bangun tidur, Bapak Ibu hadirin, itu sudah masuk pada ranah ujian, Pak. Ya, ranah ujian. Jangan bangun tidur jam 4 misalkan, itu juga ujian. Ya. Ujiannya apa? Ujiannya antara memilih tidur lagi atau kemudian ya, tidur lagi atau kemudian dia memilih untuk mengambil air wudhu dan sholat witir atau sholat tahajud, atau kemudian sebaliknya, ya, tidur lagi. Itu sudah ujian. Setelah bangun tidur nanti juga masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa mau melanjutkan ke sholat subuh atau sholat tidur lagi? Ya, itu juga penuh dengan ujian, Bapak Ibu hadirin. Maka judul pada malam hari ini adalah estafet, ya, ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu ayat yang akan kita tadaburi di dalam Quran, surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan statement, ya, atau memberikan gambaran kepada orang-orang beriman dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun. Ya, sedangkan mereka tidak diuji lah. Ya, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah benar-benar tahu orang-orang yang tulus dan orang-orang yang dusta. Ya.
Jadi mesti diuji orang-orang beriman itu. Bentuk ujiannya masing-masing, Bapak Ibu hadirin. Kalau ada pertanyaan siapakah yang akan mendapatkan ujian terberat, maka ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Ya. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang asyaddun nasi bala'an, yang ujiannya itu berat, Pak, yang ujiannya itu paling berat. Ya, ujiannya paling berat. Kemudian Nabi SAW menjawab, al-anbiya. Ujian pertama yang paling berat itu adalah al-anbiya. Al-anbiya itu siapa? Yaitu para nabi, Pak, para nabi dan rasul. Ya, ujiannya itu paling berat. Makanya kita tidak akan mendapati kisah-kisah para nabi dan rasul itu kecuali ujiannya berat, Pak. Bahkan ada nabi yang kemudian sampai digergaji, dibelah jadi dua, ada yang kemudian dibakar hidup-hidup, ya, dan lain sebagainya. Nanti akan kita berikan contoh-contoh para ulama-ulama kita yang mendahulu kita, ya, mendahulu kita. Kata Rasulullah, ujian yang kemudian paling berat itu adalah al-anbiya, yaitu para nabi dan rasul. Summal amsalu fal amsalu. Ya, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Dan di sini disebutkan fal yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Ya. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi iman atau agamanya, Pak. Ya. Sesuai dengan kondisi keimanan dan keagamannya. Wa in kana dinuhu sulban istadda balauhu, apabila agamanya begitu kuat, kokoh, imannya kuat, Pak, maka semakin berat pula ujiannya. Ini pertanyaannya, pengen diuji berat apa diuji ringan, Pak? Ternyata ujian ini bukan keinginan, ya, bukan mengikuti keinginan kita, tetapi sudah menjadi fitrah dari zaman dahulu kala. Siapapun yang orang itu semakin solih, semakin imannya kuat, agamanya semakin bagus, ujiannya semakin berat. Ya, ujiannya semakin berat. Ya. Sampai kemudian wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Ya. Dan apabila agamanya itu lemah, imannya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Ya, sesuai dengan kualitas agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma'alaihi khati'ah. Seorang hamba yang beriman itu akan senantiasa mendapatkan ujian hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya dulu pernah saya sampaikan, Pak, jadi kita jangan sampai salah sangka kepada saudara-saudara kita saat ada tetangga kita ataupun saudara kita diuji dengan sakit yang lama. Ya, sakitnya sampai bertahun-tahun. Ya, sakitnya tidak cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari, Pak, tetapi sakitnya itu sampai 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kalau kemudian kok kita suudzon, itu sakit itu diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dulu pernah ini dan itu, Bapak Ibu hadirin, nabi yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit selama 18 tahun, Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam, Pak. Ya, Nabi Ayub alaihissalam itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit itu sampai 18 tahun. Dan sakitnya itu bukan sekedar sakit saja, Pak. Dan waktu itu dia selain diuji sakit, ternyata keluarga terdekat yang harusnya menjadi pendamping utama, yang harusnya menjadi motivator pertama, itu sudah putus asa dan meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, istri dan keluarganya. Ya, tetangganya ya otomatis sudah keluar sudah lama, Pak, tidak peduli lagi. Itu selama 18 tahun sakit. Jadi kita tidak boleh bersuudzon kepada tetangga kita, siapapun dia, ketika dia itu orang beriman, diberikan sakit bertahun-tahun begitu, itu dalam rangka dia kena itu karena ini dan lain sebagainya, Pak. Ya, bisa jadi, Pak, ketika dia diberikan sakit yang cukup panjang, cukup lama,
ternyata dia bersabar di situ, keluarganya juga bersabar. Saat kemudian dia bersabar, Allah menghapus segala dosa yang pernah dia lakukan, dosa dan kesalahan. Ya. Tidak hanya dia, ketika dia bersabar, ternyata tidak hanya dia, tetapi keluarganya, mungkin anaknya, mungkin istrinya atau suaminya atau saudara-saudara yang lain yang tetap bersabar di situ, menemani, menjaga, ya, bahkan tidak tidur, bahkan bikin jadwal sampai bergantian untuk berjaga, maka itu pula yang akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi umat Islam, sakit itu adalah bukan sesuatu yang jelek. Ya, bukan sesuatu yang jelek, Pak, tetapi itu adalah sesuatu yang hakikatnya adalah baik. Ya, hakikatnya adalah baik kalau kemudian kita mengetahui hakikat daripada sakit. Ya. Makanya doa orang sakit ketika kita jenguk orang yang sakit itu doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Doanya malah tidak apa-apa, Pak. La ba'sa itu artinya tidak apa-apa. Tahurun, semoga menjadi tohur. Tohur itu pembersih, ya, dari segala macam dosa dan kesalahan, insyaallah jika Allah menghendaki. Ya, jadi doanya begitu, Pak. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa. Orang sakit malah tidak apa-apa, Pak, ya. Ya, sakit, iya, tidak apa-apa. Tapi jangan dibilang doanya, jangan diterjemahkan, Pak. Kalau diterjemahkan nanti bisa marah. Lagi sakit gigi misalkan, sakit gigi kamu, iya sakit itu masya Allah, la ba'sa, tidak apa-apa gitu. Sakit gigi kok gitu. Padahal sakit gigi itu luar biasa rasanya, Pak, ya. Yang pernah sakit gigi itu, oh masya Allah. Ya. Tapi doanya tetap la ba'sa tahurun. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mengampuni dosa dan kesalahannya. Ya, sedang mengampuni dosa dan kesalahan orang yang diberikan sakit tadi. Ya, makanya ketika diberi sakit itu harusnya bersyukur atau bersabar, Pak? Hah? Bersyukur. Yakin jangan? Ya, di antara keduanya tadi itu sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Artinya di kisah-kisah para ulama dulu itu ada yang malah bersyukur, itu ada, Pak. Tidak bersabar. Kenapa kok bersyukur? Karena saat kemudian Allah berikan sakit, itu dia semakin dekat kepada Allah. Tapi saat kemudian diberikan kesehatan dan kelapangan, dia punya potensi untuk lebih jauh, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia pernah bersyukur, ya, saat kemudian diberikan sakit humma, flu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi patokan kita. Jadi tidak semua orang mukmin yang kemudian diberi sakit oleh Allah itu karena dibenci oleh Allah, hendak. Ya, tapi di situ ada penghapusan dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang ujian ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkomentar, wa idza azumat al-mihnatu kana dzalika lil mu'mini shalih sababan li uluwi ad-darajah wa azimil ajri. Ya. Wa idza azumat al-mihnatu, cobaan yang semakin berat, ya, kana dzalika lil mu'min, senantiasa menimpa seorang mukmin, mukmin yang sholih, ya, mukmin yang taat kepada Allah, adalah sababan li uluwi darajah. Itu adalah menjadi sebab dalam rangka untuk meninggikan derajatnya, ya, bukan menghinakan, Pak, tapi meninggikan derajatnya. Wa azimil ajri, dan agar semakin mendapatkan ganjaran yang semakin banyak, semakin besar. Ya, itu ujian yang kemudian, hakikat ujian yang kemudian menimpa orang-orang yang sholih. Wallahu ta'ala qad ja'ala akmalal mu'minina imanan a'dhamuhum bala'an. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan terberat bagi seorang mukmin yang sempurna imannya. Jadi semakin sempurna imannya, itu a'dhamuhum bala'an, ya, ujiannya akan semakin besar. Ya, ujiannya akan semakin besar dan semakin tinggi derajatnya. Contoh ujian para pendahulu kita. Yang pertama, kisah disembelihnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Itu disembelih, Pak.
seorang nabi dan rasul. Ya, disembelih. Terbunuhnya 3 khulafaur rasyidin. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu tidak terbunuh, Pak ya. Tidak terbunuh dan sempat berwasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau Umar bin Khattab itu terbunuh, Pak, ketika sholat subuh. Ya, ketika sholat subuh ada salah seorang namanya Abu Lu'lu'ah yang kemudian menusuk dari belakang. Ya, ketika beliau menjadi imam sholat subuh. Jadi ketika hari ini kita melihat berita-berita ada imam yang kemudian tiba-tiba ada yang dipukul, ada yang itu dari dulu sudah ada, Pak. Ya, sejak zaman Umar bin Khattab sudah pernah ada. Ya, kita sering melihat di media massa itu kan, seorang imam yang lagi ngimami tiba-tiba ada yang mukul dari belakang, ada yang menikam, ya. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, sudah ada. Kemudian Utsman bin Affan yang rumahnya dikepung selama 40 hari. Dikepung selama 40 hari, 40 malam. Kemudian ada salah seorang yang berhasil masuk ke dalam rumahnya dan beliau sedang dalam keadaan membaca Quran, tilawatul Quran, kemudian dibunuh di situ. Yaitu Utsman bin Affan. Kemudian ada menantunya Nabi juga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kemudian juga terbunuh, Pak. Yang kemudian juga terbunuh. Jadi tidak semua yang jelek di dunia ini, yang kurang baik di dunia ini itu menjadi buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Generasi para sahabat khulafaur rasyidin itu semuanya terbunuh. Ya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi konsep hidup kita, Pak, ketika ada orang kok kemudian matinya dibunuh gitu, itu arwahnya penasaran. Itu zaman dulu, Pak. Ya, itu arwahnya penasaran itu. Kenapa itu lagi jalan di hutan misalkan kemudian dibunuh misalkan. Enggak begitu. Konsepnya enggak seperti itu. Yang berikutnya terbunuhnya Al-Husain, cucu Nabi SAW, Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu sampai digantung di serambi Mekah. Ya, Abdullah bin Zubair. Kemudian Ibnu Jabir, ya, Ibnu Jabir juga sama terbunuh. Kisahnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mazhab pertama, meninggal tahun 150 Hijriah, yang dipenjara hingga meninggal di dalam penjara. Itu kisahnya Imam Abu Hanifah, ya, yang fikihnya sampai hari ini kita pakai. Imam Malik yang ditelanjangi, kemudian dicambuk dan tangannya ditarik hingga lepas bahunya sampai lepas, ya, ditarik menggunakan kuda, ya, kanan kiri sampai lepas ini. Itu Imam Malik, imam mazhab yang kedua. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang disiksa juga hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup. Dikuliti, Pak, dalam keadaan hidup-hidup. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ternyata para a'immah, para mazhab, ya, imam mazhab itu semuanya mendapatkan ujian yang berat. Ya, ujiannya sangat berat. Al-Manawi mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat itu adalah suatu kehinaan, maka sungguh akalnya telah hilang. Nah, maka ini tadi saya sampaikan, belum tentu ketika ada orang yang kemudian diberikan sakit yang lama, diberikan ujian yang lama, itu kemudian dia hina, itu enggak. Ya. Dan hatinya telah buta. Betapa banyak orang soleh, ulama-ulama dahulu yang mendapatkan berbagai ujian yang sangat menyulitkan. Ya, ini ujian mereka begitu, Pak. Ya. Kalau dibandingkan dengan kita itu ujiannya belum seberapa sebenarnya, Pak. Ya, karena memang zaman kita itu zamannya berbeda. Ya, fitnahnya tapi lebih besar, Pak. Ya, fitnahnya lebih besar hari ini dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Sekarang kalau dulu zaman kita kecil, zaman bapak-bapak masih usia kecil, itu untuk bermaksiat itu dia harus mencari tempat yang agak sulit. Ya, mencari tempat yang agak sulit. Artinya tidak semudah ini, kemaksiatan mudah diakses. Kalau zaman dulu kan susah, Pak. Ya, susah. Kalau hari ini semua bisa diakses dengan HP.
Ya, apa yang ada di muka bumi semuanya bisa tampak. Jenis kemaksiatan apapun itu bisa kelihatan di HP. Ujiannya semakin besar. Dan salah satu cara untuk merusak umat Islam, kaum muslimin atau sebuah peradaban itu ya salah satunya medianya adalah media sosial, HP. Ya. Makanya pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang perkataan orang-orang orientalis itu. Dia mengatakan idza arata antahdimal hadaratal ummah, jika kamu ingin menghancurkan sebuah peradaban masyarakat, peradaban umat, fahunaka wasailu salasin, maka ada 3 jalan, 3 cara, 3 metode untuk menghancurkan sebuah peradaban umat. Umatnya tidak hanya umat Islam, tetapi seluruh umat apapun, masyarakat apapun. Itu caranya 3 hal, Pak. Ya, ini kata orang orientalis yang memberikan bocoran. Yang pertama adalah ahdamul usrah. Yang pertama itu hancurkan dulu keluarganya. Simbol utama sebuah masyarakat itu dari keluarga, Pak. Unsur-unsur unsur-unsur masyarakat itu semuanya awalnya dari keluarga, pondasi-pondasi keluarga. Kalau keluarga ini menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat, itu masyarakatnya akan kuat juga, Pak. Tapi kalau pondasi utamanya dari pihak keluarga kok tidak kuat, maka akan rontok dan rontoh, gugur. Ya, masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang jelek, ya, yang buruk. Makanya yang dianjurkan pertama kali adalah al-usrah, yaitu keluarga. Bagaimana cara menghancurkan al-usrah? Menghancurkan al-usrah atau keluarga itu, Pak, alaika bil ya, maka yang dihancurkan pertama adalah ibu. Ya, atau ibu, Pak, yang dihancurkan pertama dalam sebuah keluarga. Caranya bagaimana? Bitaghyiri dauril ya, mengubah peran ibu, ya, mengubah peran ibu, Pak. Ini cara pertama, yaitu mengubah peran ibu. Ibu sebagai Robbatul Bait atau ibu rumah tangga yang merawat rumah, mendidik anak, ya, termasuk mendampingi anaknya di hari-harinya, itu diubah kesibukannya di luar rumah. Ya, di luar rumah. Maka pada saat anak balita usia 6 tahun sampai usia 7 tahun, pertama dia butuh ibu, dia tidak akan mendapatkan sandaran utamanya. Kalau di tempat kita masih jarang, ya, masih jarang, ibunya masih sempat, masih baik dan lain sebagainya. Tapi kalau di kota-kota besar, Pak, itu ibu itu berangkat pagi anak masih tidur, pulang malam anak sudah tidur. Sehingga peran ibu itu betul-betul tergantikan di kota-kota besar. Ya, sehingga kadang ada pembantunya lebih dekat daripada dengan ibunya. Ya, jadi diganti peran ibu dengan kesibukan yang lain. Ini yang pertama. Ya, dan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu hadirin, kenapa kok ibu dulu yang dihancurkan bukan bapak? Di alam Al-Quran itu ada contoh keluarga-keluarga para anbiya, para nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang bapak yang solih, istrinya juga solihah, maka anaknya menjadi anak yang solih. Ya. Nabi Nuh, bapaknya solih, ibunya tidak solihah, anaknya tidak solih, Pak. Kan'an. Ya, bapaknya solih, ibunya tidak solihah, anaknya ikut ibunya. Tapi ada yang bapaknya tidak solih, ibunya solihah, anaknya jadi solih, Pak. Siapa Nabi siapa? Iya, Fir'aun. Ya, Fir'aun, kemudian istrinya Asiyah, zaujatu Fir'aun, kemudian anaknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi anak itu kebanyakan ngikut ibunya. Kenapa? Karena anak itu, Pak, ngikut ibunya karena dia pernah bersama dalam satu rahim, dalam satu tubuh. Sehingga kedekatan seorang anak tidak membutuhkan waktu untuk membangun. Ya, tidak membutuhkan
tidak membutuhkan bangunan untuk membangun kedekatan dengan anak, tidak perlu butuh waktu lama. Tapi kalau seorang bapak itu dibutuhkan waktu agak lama Pak untuk membangun kedekatan dengan seorang anak. Makanya di dalam Al-Quran diskusi dengan anak itu banyak dilakukan seorang bapak kepada anaknya, bukan seorang ibu kepada anaknya. Ya, tapi seorang bapak kepada anaknya. Untuk apa? Untuk mendidik, untuk kemudian membangun kedekatan. Ya, kedekatan dengan seorang anak. Ya, jadi ini yang pertama, hancurkan dulu ibunya. Dan di dalam kenyataan Pak, kalau jenengan marah dengan istri, itu jenengan pergi, jenengan tidur, jenengan apa, jenengan masih bisa makan, anak-anak kita masih bisa makan. Jenengan masih bisa pakai baju yang sudah disetrika, yang rapi, anak-anak masih bisa sekolah. Tapi kalau yang marahan itu adalah ibunya, istri kita Pak, istri kita tiba-tiba nutup pintu kamar dikunci sehari semalam, jenengan tidak akan sarapan, anak-anak tidak akan sekolah, jenengan tidak akan pakai baju yang sudah rapi, bahkan nyuci sendiri, mungkin laundry dan lain sebagainya. Itu kalau peran ibu diambil alih. Ya, berantakan semua satu keluarga Pak. Maka yang pertama kali kemudian dirusak itu adalah ibu. Ya, pertama kali dirusak ibu. Nanti kalau ibunya sudah rusak semua itu Pak, satu keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ahdamut ta'lim. Yang kedua kata orang orientalis tadi adalah cara menghancurkan peradaban adalah hancurkan taklimnya, pembelajarannya, ruang dia untuk belajar. Kita paham betul Bapak Ibu hadirin bahwa satu-satunya jalan untuk mengubah frame berpikir masyarakat, satu-satunya jalan untuk mengubah cara pandang masyarakat itu adalah dengan belajar, dengan pendidikan. Ya, dengan pendidikan, bukan dengan yang lain, tapi dengan pendidikan. Makanya kalau kemudian taklimnya, majelis taklimnya ini kemudian dihancurkan, nama baiknya ustadznya dihancurkan, maka masyarakat tidak akan ada yang kemudian menganggap di tengah-tengah masyarakat. Ustadznya tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat Pak. Ya, sehingga ketika ustadznya sudah tidak dihargai di situ, maka dia tidak akan maksimal ngajarnya di situ, memberikan pengajarannya tidak akan maksimal. Makanya saya sering berikan contoh itu guru TPQ ya, biasanya yang sangat berjasa mengajarkan alif ba ta sampai ya, sampai kemudian kita bisa membaca Al-Quran, itu gajinya tidak seberapa Pak, bulanannya nggak seberapa, bahkan ada yang hari ini masih sukarela itu nggak digaji gitu loh, nggak ada bayaran ya, nggak dikasih uang ya. Sehingga apa, ketika apakah dia berarti tidak ikhlas begitu? Enggak, dia ikhlas Pak ya, dia ikhlas, tetap ikhlas, kemudian dia digaji apa. Tapi kadang ketika kemudian dia harus mencari nafkah, entah itu jualan, entah itu cari rumput dan lain sebagainya, maka waktu yang diberikan kepada anak-anak kita ketika mengajar itu adalah waktu sisa-sisa ya, waktunya waktu sisa-sisa Pak, waktu buangan ya, ngajar sambil ngantuk-ngantuk itu Pak ya, tidak fokus. Padahal dulu para zaman Umar bin Khattab itu guru-guru tentang agama, baik guru ngaji, guru dan lain sebagainya, itu gajinya besar ya, gajinya banyak, tetapi juga berimbang dengan apa yang dia berikan ya. Jadi ulama-ulama dulu Pak itu memang mereka digaji, tapi mereka jadi profesional betul gitu loh ya. Kalau dia itu pengajar Al-Quran, dia tahu tentang berbagai macam ilmu tajwid, makhrajul, pokoknya semua kitab-kitab itu dikuasai ya, dia menguasai begitu. Tapi kalau kemudian kita tidak memberikan penghargaan kepada para guru-guru TPQ ya, itu ya sudah sekedarnya saja Pak. Dan tuntutannya itu kadang beratnya anaknya harus jadi soleh-solehah ya. Padahal kalau ngundang dangdutan Pak itu berjuta-juta dikeluarkan ya, mau ngundang dangdutan Pak berjuta-juta siap dikorbankan. Kita ngeleskan anak keluar 1 juta bahasa Inggris atau matematika dikeluarkan Pak. Kebaliknya wali itu begitu. Tapi untuk hanya sekedar memberikan penghargaan
dan menjaga keikhlasan seorang guru TPQ itu kadang dia eman-eman. Ya, Bapak Ibu hadirin, mulai besok sekali pertemuan nanti ada iuran 2.000 nggih. Nah, diumumkan gitu Pak, besoknya mending enggak sekolah TPQ Pak. Mending enggak sekolah TPQ iuran kok terus begitu. Itu guru-guru pikiran-pikiran di tempat kita begitu, masih begitu. Ya, harusnya diberikan penghargaan yang setimpal. Dan mindset bahwa ikhlas itu tidak mau dibayar itu salah Pak. Ya, justru ketika kita membayar Pak, kita sebenarnya adalah menjaga kualitas keikhlasan dari Ustadz TPQ tersebut. Ya, dia sudah ngajar anak kita, sudah meluangkan waktu, nah kita bayar, tidak masalah. Pak, ini sebagai bingkisan itu kan, dikasih bingkisan atau dikasih apa? Ini sebagai menempatkan Ustadz tadi diberikan penghargaan. Ya, sehingga nanti keikhlasannya akan terjaga. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, akhirnya kan semangat untuk kemudian tetap mengajar itu kan, walaupun ngantuk-ngantuk tetap kemudian mengajar. Nah, ini salah satu mindset ya, cara untuk kemudian. Yang ketiga, cara menghancurkan sebuah peradaban adalah isqatu al-qudwat wal maraji'iyat. Ya, jatuhkan nama baik al-qudwat, yaitu kutwahnya di situ. Kalau di situ di kampung ada seorang kiai, maka kiai namanya dijatuhkan. Kalau di sebuah kota ada namanya ustadz, nama ustadznya itu dijatuhkan. Kalau kemudian di sebuah negara ada ulama, ulamanya nama baiknya dijatuhkan Pak. Sehingga apa? Sehingga masyarakat umum al-mujtama la yastami'u lahum. Mereka tidak akan pernah mendengarkan nasihat dan fatwa-fatwa dari para ulama. Ya, kenapa? Namanya sudah jatuh. Ya, namanya sudah jatuh. Makanya ulama-ulama yang ada di zaman dahulu itu fitnah semua Pak, pernah difitnah semua. Imam Syafi'i itu pernah difitnah orang Syiah. Ya, itu orang Syiah ya, pernah difitnah seperti itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya tidak lepas daripada fitnah. Jatuhkan ulamanya. Supaya apa? Supaya tidak ada masyarakat yang mengikutinya. Nah, ini salah satu cara menghancurkan peradaban ya, terutama peradaban Islam. Ya, ada 3 cara. Yang pertama apa? Hancurkan keluarganya dengan cara hancurkan ibunya. Yang kedua, hancurkan majelis taklimnya, tempat pendidikannya. Ya. Caranya bagaimana? Alaika bil mu'allim. Caranya yang pertama adalah dengan tidak memberikan penghargaan kepada mu'allim. Ya, guru, ustadz. Tidak memberikan penghargaan kepada guru atau ustadz. Yang ketiga adalah jatuhkan nama baiknya. Siapa yang dijatuhkan? Al-qudwat wal maraji'iyat, yaitu para ulamanya. Ya, nama baiknya dijatuhkan. Sehingga tidak, ketika dia berfatwa atau memberikan sebuah nasihat, maka tidak didengarkan oleh masyarakat. Ya, kembali ke sabar tadi Pak ya, karena itu bagian masuk dalam ujian juga. Nah, bagaimana agar kemudian musibah-musibah atau ujian-ujian yang menimpa kita itu kemudian berubah menjadi pahala? Ya, berubah menjadi butiran-butiran pahala. Inna idomal jazai ma'a idomil bala. Ya, sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat jika Allah mencintai suatu kaum. Ya, wa innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Allah akan memberikan ujian kepadanya. Faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Ya, dan barang siapa yang kemudian dia ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya barang siapa yang tidak ridho, maka dia akan kemudian mendapatkan ketidakridhaan atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya adalah siapapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ridho dengan berbagai macam ujian dan dia harus menghadapi berbagai macam tantangan. Makanya makna ridho di sini adalah bisa berarti sabar Pak. Dan sabar itu kata para ulama adalah as-sabru habsun nafsi, menahan diri. Ya. Menahan diri
anil jaz'i walisani anitashki. Menahan diri dari menggerutu. Gerutu tahu Pak ya? Menggerutu itu pripun Bapak Ibu hadirin? Gerutu itu pripun Pak? Hah? Ngangkloh ya, menggerutu. Jane kayak gerutu itu Pak. Wah, jan tenan. Walisani, menahan lisan dari mengeluh. Ya, menahan lisan dari mengeluh. Anitashki. Wal jawarihi an latmil hududi, dan menahan anggota badan dari menampar pipi. Wasyakit siyabi, dan merobek-robek baju. Wa nahwihima, dan selain daripada keduanya. Biasanya kalau orang sudah tidak sabar, maksudnya sudah sangat dalam, itu dia sampai nyobek-nyobek baju Pak. Ya, sampai nyobek-nyobek bajunya sampai nggak sadar itu Pak. Ya, tidak menyadarkan diri, bukannya nggak sadar. Ya. Dia masih sadar, tapi kesabarannya itu kecil. Ya. Itulah yang disebut dengan sabar. Dan Bapak Ibu hadirin, terakhir penutup, ujian itu biasanya datang dari orang yang terdekat, bukan dari orang yang jauh. Ya, kita tidak pernah diuji secara langsung dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Tapi justru kita itu sering diuji dengan orang-orang yang dekat, orang-orang yang beriman, kiblatnya sama, cara rukuknya sama, bacaan-bacaan sholatnya dalilnya sama, rujukannya sama, itu menjadi ujian kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan, dan kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain fitnatan, ujian. Atas biruna, apakah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Allah ya adalah Rabb yang maha melihat. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Surat apa ini? Surat Al-Furqan ayat 20. Ya, jadi kadang yang menguji kita bukan orang jauh Pak. Ya, bukan orang-orang kafir yang jauh di sana, bukan orang-orang musyrik yang jauh di sana, tapi justru ujian itu datang kadang dari orang yang terdekat kita. Kadang suami diuji oleh istrinya, kadang istri diuji oleh suaminya, kadang orang tua diuji oleh anaknya. Ya, dan ujian kalau datang Pak, ujian itu kalau datang dari luar itu mungkin bisa jadi kebanyakan kita bisa bersabar. Ya, bisa jadi bisa bersabar dan bisa menerima. Tapi saat ujian itu datang dari orang-orang yang terdekat, dari orang-orang yang mengetahui segala isi kelemahan dan kebaikan kita, itu malah justru kadang kita tidak mampu untuk bersabar. Maka sabar itu biasanya datang dari saudara-saudara kita, dari kulit yang sama, kiblat yang sama, dan dari rujukan yang sama, punya marojik yang sama. Ujiannya kadang begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat ini mengatakan atas biruna. Ya, maka siapakah di antara kalian yang sabar? Gitu. Ya, dan sabar ini sudah seringkali diungkapkan ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar di dalam untuk tidak bermaksiat. Ya. Yang terakhir adalah sabar menerima qadha dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran yang semacam ini Bapak Ibu hadirin, itu kita diuji semua. Ya, diberikan kekayaan itu adalah ujian, diberikan kemiskinan juga ujian Bapak Ibu hadirin. Kita jangan menganggap orang yang orang itu kok enak terus hidupnya, jalan-jalan tok isine ya. Sore jalan-jalan, pagi jalan-jalan, malam gremengan. Ya, hidupnya kok enak, uangnya banyak, ngalir terus. Itu ujian Bapak Ibu hadirin. Ya, itu ujian. Sebaliknya ada orang miskin, makan aja susah. Kadang hari ini ada beras, besok enggak ada. Besok ada beras tapi masih harapan, jangan-jangan enggak ada juga gitu kan. Nunggu. Ya, itu semua ujian. Ya, dan kita sangat bersyukur kalau kemudian yang diuji dengan kekayaan itu adalah orang-orang beriman. Yang diuji oleh
Allah dengan kekayaan itu adalah orang-orang beriman, Pak. Sehingga orang-orang yang beriman itu pasti dia akan memberikan hartanya, menempatkan hartanya untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, bukan untuk tontonan dan kemaksiatan, tapi untuk sedekah, mungkin anak yatim, mungkin janda, mungkin masjid, mungkin pondok pesantren dan lain sebagainya. Itulah bersyukurnya kita saat Allah titipkan harta dan kekayaan kepada orang-orang kaya, yang kemudian orang kaya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selebihnya mohon maaf, waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.